The situation here is escalating rapidly as Thai and Cambodian forces clash along with border village. Heavy fighting continues behind them. Dari luar, perbatasan terlihat tenang. Tapi di balik garis imajiner itu, ketegangan bisa berubah menjadi konflik nyata. Thailand dan Kamboja sekarang berseteru. Pertempuran sengit pecah hanya karena sepetak tanah dan satu bangunan kuno. Apa yang bisa kita pelajari dari konflik ini? Dan seberapa penting menjaga perbatasan bagi Indonesia? Inilah kisah nyata yang harus kita pahami sebelum terlambat. Konflik ini berakar dari perebutan wilayah sekitar Candi Preah Vihear, bangunan suci berusia ratusan tahun yang berada di perbatasan. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan candi ini milik Kamboja. Tapi, daerah di sekelilingnya yang diperebutkan tidak pernah jelas. Akibatnya, meskipun sudah ada keputusan hukum, pasukan kedua negara terus bersiaga. Dan pada tahun 2025, konflik kembali meletus. Konflik memburuk. Tahun ini, baku tembak terjadi selama beberapa hari. Artileri berat dikerahkan. Korban jiwa pun berjatuhan. Ribuan warga sipil dari kedua negara mengungsi dari wilayah perbatasan. Dunia mulai khawatir. Dua negara ASEAN saling serang, dan tatanan kawasan terguncang. Semakin hari konflik ini tak berujung selesai. ASEAN harus turun tangan. Indonesia saat ini sebagai anggota ASEAN harus segera jadi pelopor perdamaian kedua negara. Ini membuktikan bahwa diplomasi regional sangat penting untuk meredam konflik perbatasan. Tapi tetap saja, akar masalah belum sepenuhnya selesai. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Jawabannya jelas, Indonesia punya banyak wilayah perbatasan yang juga rawan. Di Kalimantan, ada sengketa tapal batas dengan Malaysia. Di Natuna, kapal asing sering masuk wilayah kita. Bahkan di Papua dan NTT, batas darat dengan negara tetangga sering tumpang tindih. Pelajaran dari Thailand Kamboja sangat relevan. Negara harus punya peta batas yang kuat, militer siaga tapi tidak agresif. Diplomasi tetap jadi jalur utama. Dan yang paling penting, warga perbatasan harus dilibatkan dalam menjaga kedaulatan. Pemerintah Indonesia sudah mulai membangun PLBN, pos lintas batas negara, yang lebih layak, tapi menjaga perbatasan bukan soal beton dan pagar. Ini soal kehadiran negara, perlindungan warga, dan memperkuat rasa memiliki terhadap tanah air. Jangan sampai konflik kecil berubah jadi perang. Hanya karena kita lengah di batas negeri sendiri, karena sejatinya, perbatasan adalah wajah pertama sebuah bangsa, dan dari konflik Thailand-Kamboja, kita belajar, menjaga perbatasan, adalah menjaga masa depan negeri ini. Perbatasan bukan sekadar garis yang memisahkan, tapi tempat pertama di mana harga diri sebuah bangsa diuji. Disitulah prajurit berdiri, rakyat bertahan, dan negara hadir. Negara yang tak hadir di perbatasannya, akan dilupakan di peta dunia, dan sejarah mencatat, perang besar sering dimulai dari kelalaian yang kecil, maka jangan tunggu peluru pertama, baru kita terjaga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts.